Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tanda-tanda apa ya yang akan muncul jika saya mencoba meramalkan hubungan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo? Kalau saya bilang ini pasangan-pasangan yang mewarnai 2020 ini selain Atta Halilintar Aurel dan tentu saja Leslar, ada lagi Ria Ricis kemarin sama Reza, terus sekarang sama Haris Friza, Natasha Wilona sih tapi nggak pacaran sama siapa-siapa. Nah, satu lagi ini adalah Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Jadi sebenarnya mereka berdua ini gimana sih? Akankah tetap bersama? Akankah mereka ini akan menikah? Di luar semua perbedaan agama yang ada di antara mereka, tapi saya lihat mereka sebenarnya cocok satu sama lain, apalagi sifatnya juga saling mengisi. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat dari kartu yang saya akan bacakan sebentar lagi. Tapi untuk kalian semua silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian menyukai ini dan ingin selalu dapat update terbaru dari orang-orang yang kalian ingin dengarkan. Kemarin di unggahan salah satu ini acara baru di GTV yang dipandu oleh Mas Helmi Yahya. Acaranya konsepnya lumayan menarik, tamu rahasia, di mana satu orang datang terus kemudian datangkan satu orang yang pernah punya konflik dengan dia di masa lalu. Nah, di situ bintang tamunya adalah Roy Kiyoshi. Ditanya tentang hubungan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Terus kemudian dia mengatakan bahwa mereka berdua ini akan kandas. Begitu juga judul YouTube-nya, dan banyak yang menanyakan kepada saya, Mas tolong liatin dong pakai kartu ini, kayaknya mereka cemas kalau ternyata memang apa yang diramalkan Roy ini jadi kenyataan. Nah, saya ambilkan beberapa kartu dan ini adalah kartu yang saya dapatkan dan pandangan saya tentang hubungan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Akankah mereka bersama? Akankah salah satunya pindah agama? Akankah mereka akan bahagia? Nah, ini yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, The Seven of Wands. Ada banyak kejadian yang membuat mereka ini mungkin ya bukannya berantem ya, tapi hubungannya ini kan karena nggak diperjelas. Satu hubungan ini lama-lama terus akan kemudian jadi ya terus begitu aja gitu. Tapi dua-duanya, saya bilang ya dua-duanya ini memiliki satu niat yang sama untuk mempertahankan hubungan. Jadi sepertinya mereka masih punya sama-sama niat untuk bersama. Yang lain jalan ke satu arah menuju ke yang lainnya. Jadi nggak usah ditakutkan kalau mereka ini masih punya satu keinginan untuk bersama. Dan selama itu terjadi, apapun yang jadi penghalang ya mereka akan belok kiri, belok kanan, naik ke atas, turun ke bawah. Nggak usah khawatir, kayaknya mereka masih menuju satu sama lain. Dan ini yang terjadi, jelas ditunjukkan dengan kartu ini bahwa mereka ini mengarah yang sama. Dipertahankan, antara ini tampak kayak nggak siap, tapi dia berusaha selalu siap mempertahankan apa yang jadi keyakinannya. Dan Bang Billy ini yakin kalau Amanda ini adalah sis the one. Amanda pun yakin bahwa Bang Billy ini meskipun beda keyakinan adalah mungkin imamnya nanti. Nah, ini yang saya lihat. Nah, terus kalau sekarang ini mereka seperti itu, kalau saya bilang sih mereka ini sekarang ya sibuk bekerja untuk menabung. Karena ya kalau ternyata harus nikah terus beda agama nggak disetujui kan, mereka harus semuanya dibiayai sendiri. Nah, yang saya lihat mereka berusaha untuk mengumpulkan itu semua. Demi cinta mereka, mereka bekerja keras mencari nafkah, dan mereka berharap ini semua akan jadi jawaban. Tuhan menunjukkan jalan, apakah perbedaan ini akan dipupus dan cinta mereka akan lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini yang mereka lakukan sekarang. Jadi mereka sekarang ini rajin bekerja untuk mendapatkan pundi-pundi yang akan bisa menjamin masa depan mereka, apalagi kalau ternyata mereka ini bersama. Ini beda cerita loh dengan kalian semua yang sukunya sama, agamanya sama, kampungnya sama, terus tetanggaan lagi satu RT, satu RW. Nah, ini banyak yang harus disatukan. Dan pernikahan nggak cuma dua orang yang bersama, tapi dua keluarga yang menyatu. Nah, coba bayangkan dengan apa yang kalian alami. Apakah memang itu yang sebenarnya terjadi? Nah, kalian coba pikir sendiri. Nah, berikutnya lagi kalau saya lihat, Bang Billy ini sepertinya masih punya tanggungan. Tanggungan ingin membahagiakan keluarganya. Dia ini kayak selalu di bawah bayang-bayang almarhum Olga Syahputra. Dia harus sama hebatnya. Dia harus mengikuti jejak abangnya. Tetapi ya, ini Billy bukan Olga. Dan Olga juga bukan Billy. Dan Billy memiliki kehidupannya. Jadi kalau saya boleh bilang, Bang Billy, udah nggak usah ngoyo-ngoyo. Rezekimu itu selalu ada kok. Kamu nikah secepatnya. Dan nanti di akhir, kartu-kartu yang menuju akhir, saya akan tunjukkan apa yang membuat Billy Syahputra dan Amanda Manopo ini akan bisa menikah. Tapi di sini memang memerlukan satu
kekuatan batin dan mindset yang kuat bahwa Billy ini harus mendapatkan Amanda. Karena banyak perbedaannya dibanding kesamaannya. Jadi kalau nggak cepat dikejar, aduh, sayang banget. Nah, ini juga terlihat bahwa mereka berdua ini sayangnya itu udah nggak kayak pasangan. Dan biasanya ini tuh terjadi kalau orang udah lama menikah. Nah, kalian setuju kan? Kalau ketemu tuh kayak kakak adik. Nah, kadang-kadang kita semua yang sudah menikah lama akan bisa merasakan itu. Tapi kalau kalian semua yang melihat, ini kayaknya Billy Syahputra dan Amanda Manopo ini sudah benar-benar saling kakak adik, maksudnya kebalikan deh. Amanda jadi kakaknya, Billy jadi adiknya. Karena kayaknya ngomonginnya Amanda, Billy-nya ini yang dia tuh lebih childish. Tapi itu yang disukai dari Bang Billy ini tadi. Namanya Bang Billy, kelakuannya childish. Maksudnya lebih dibandingkan si Amanda ini lebih dewasa Amanda. Nah, ini yang saya lihat. Dan ini yang membuat mereka cocok. Bahwa kebutuhan satu sama lainnya ini nggak cuma karena suka-sukaan, cantik, sama-sama membutuhkan dan sebagainya. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang positif dan ini yang terjadi di antara mereka yang harus dijaga. Juga saya lihat bahwa kalau ramalannya Roy itu benar terjadi dan mereka ini nggak akan menikah, kayaknya mereka pun akan bekerja bareng, itu cocok. Mereka akan tetap berhubungan dan endingnya ya akan hubungan lagi gitu loh, punya perasaan lagi. Karena ini tuh yang menyatu bukan cintanya tapi jiwanya. Mereka seperti yaitu dibuat satu sama lain untuk yang lainnya, yang membuat mereka ini kayak benar-benar soulmate. Kalau nggak ada Billy, Amanda ini kayaknya ngerasa kurang. Begitu juga sebaliknya. Padahal Amanda bisa memilih cowok-cowok yang lebih ganteng dibandingkan Billy. Nggak, saya bilang Billy nggak ganteng lah ya, tapi maksudnya Amanda dengan secantik itu bisa memilih cowok-cowok lain yang lebih ganteng. Misalkan anak band, atau punya hal-hal yang lainnya, atau mungkin pengusaha. Nah, tapi Billy pun itu tuh dengan ketenarannya, dia bisa memilih cewek-cewek yang lain. Tapi despite of that, selain itu tadi, mereka berdua ini kayak tertarik itu karena ini tadi, saling melengkapi, saling bisa mengisi. Nah, coba kalian cari, kalau kamu sama pasangan kamu nggak seperti itu, kayaknya nggak cocok. Jadi mendingan coba dicari kebutuhannya apa. Jangan sampai dia itu nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu pun juga seperti itu. Nah, hey. Oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Cuman memang akhirnya yang membuat mereka ini kok nggak ada ngelamar kayak atau diumumin tunangan atau apa, karena fokusnya ini masih lebih ke banyak perbedaannya itu tadi. Dan ini terjadi karena mereka berdua masih hidup di lingkungan keluarga mereka. Kalau seandainya mereka ini hidup terpisah dari keluarga mereka, akan memudahkan ini semua. Fokusnya itu nggak ke cawan yang sudah tertumpah, tapi kecawan yang masih terisi. Dan kalau ini terjadi, oh alangkah indahnya. Mereka akan bersama-sama bahagia sampai akhir hayat mereka. Dan memang yang ditunggu adalah pernikahan, dan saya pikir di atas 50%. Maaf Koko Roy Kiyoshi, kayaknya kamu kali ini salah. Saya lebih memilih untuk mereka ini kayaknya akan menikah nanti. Tapi apakah pernikahannya disetujui oleh keluarga atau tidak? Nah, itu pertanyaan lain, otomatis video yang lain. Tapi kalau saya lihat mereka berdua ini mengarah ke sana, dan memang kayaknya ini lebih besar dibandingkan banyak hal yang menghalangi mereka. Nah, ingat kalau mereka ini akan menikah, ini adalah beberapa faktor yang akan membuat mereka ini akan bahagia di pernikahan mereka. Mereka harus benar-benar nunggu momen yang tepat, yang pas. Nah, kita akan lihat sebentar lagi akan Natal, Billy Syahputra akan datang nggak nih ke keluarga Amanda. Saat mereka keluarga kumpul nih, biasanya sesuatu bisa diucapkan terus kemudian akan ngumpul, diomongin, sekalian aja diminta Bang Bill. Oke, ini kan sesuatu yang daripada nunggu tahun depan,
ya kan? Dan Natal itu kayak kalau Muslim Lebaran, saat ngumpul udah diminta langsung aja. Dan apa yang menghalangi kamu? Amanda ini cantik, baik, berbakat, pekerja keras. Coba, nggak perlu untuk jadi fansnya Amanda. Kita akan langsung tahu ini adalah tipikal wanita yang diinginkan oleh semua pria untuk dibawa pulang jadi istrinya. Jadi kalau nggak sekarang, it's gone. Momennya akan lewat. Akan banyak cowok-cowok yang lain. Apalagi nanti mungkin pergi ke misa Natal dan sebagainya, kenal sama cowok lain. Ya, saya nggak bilang kalau cintanya ini nggak tulus, tapi ya jangan mikirin ke sesuatu yang jadi halangan. Pikirin ke sesuatu yang positif. Ayo, yang setuju tulis. Kalian di bawah ini, saya mau tahu bagaimana kalau ternyata perbedaan itu muncul. Apakah kalian akan dihalangi oleh itu dan kalian pasrah aja. Nah, berikutnya lagi yang saya lihat di sini adalah sebenarnya ini adalah saat untuk pindah ke dimensi berikutnya, pindah ke tahap berikutnya. Tahun ini walaupun 2020 ini penuh corona dan Leslar. 2020 itu isinya corona dan Leslar kalau saya bilang. Tapi Billy dan Amanda Manopo ini sepertinya ada di trending 3-4 yang selalu ada. Jadi kalau menurut saya ini saatnya kalian berdua naik ke level berikutnya, tunangan kayak. Segera nikah dan segera umumkan itu, dan jadilah simbol menyatunya dua perbedaan dengan cinta yang cintanya juga bukan cinta ini kayak ya itu tadi kayak Rizky Bilar sama Dede sama Lesti ini kan kayak kakak adik. Ini pun seperti itu walaupun kebalikannya. Kayaknya kalian semua lebih menyukai yang seperti itu tadi. Jadi kalau saya pikir ini adalah saatnya, this is the moment. Kalau tahun ini akan lebih baik. Kalau tahun depan kita nggak pernah tahu. Tapi ketegasanmu itu memang diperlukan, Bang. Oke? Jadi kalau menurut saya, kamu harus tegas. Kamu katakan saat ini juga. Jangan ditunda lagi. Ini barang bagus. Ini sesuatu yang sempurna. Yang pasti banyak yang mau. Kalau kamu nggak ambil, jangan salahkan saya. Saya sudah peringatkan. Ini yang sudah saya bacakan untuk Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Semua ini adalah sebuah cerminan untuk diri kita jika kita mengalami satu kondisi yang sama. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton konten ini. Silahkan subscribe. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang selalu mengikuti saya. Saya Denny Darko. Terima kasih dan sampai jumpa.